Ah, Saya akan melanjutkan kuliah kita sebelumnya, yaitu di tentang exactness of ODE atau ODE yang exact, namanya exact ODE. Nah, apa sih exact ODE ini? Baru 31 ya yang datang ya, padahal kelasnya besar. Apa sih exact ODE? Nah, exact ODE adalah hmm, suatu ODE yang bentuknya seperti ini ya. Jadi suatu fungsi M pada X dan Y dikali dx ditambah fungsi N dikali dalam X dan Y dikali dy sama dengan 0. Kalau bentuknya kayak gini, itu ada dua kemungkinan. Either it is exact or not exact ya. Nah, kapan dia exact? Yaitu ketika derivatif M terhadap X itu sama dengan derivatif M terhadap Y itu sama dengan derivatif M terhadap X. M dan N ini tergantung bukunya ya. Intinya gini, intinya adalah kalau misalkan dia ini M-nya ini dikali dengan dx, maka exactness-nya berarti kita turunin M-nya ini do M per do Y ya. Lalu dn yang dikali dy itu adalah n, maka exactness-nya dari turunan M do n per atau with respect to dx. Berarti kita turunin do M per do Y, kita turunin do N per do X gitu ya. Nah, kalau sama berarti dia dikatakan exact. Nah, ini kemarin dah ya. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini adalah kriteria dari exact gitu. Nah, dia bilang di sini teorinya bilang eh, condition 1.6.4 ini sufficient ya. Sufficient untuk exactness gitu. Nah, itu ada proof-nya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, dari proof ini diambil bahwa ternyata general solution exactness of ODE itu bisa ditulis seperti ini. Yaitu kita integralkan M, tadi ingat M itu ada yang dikaliin do Y plus N do, do X per do Y. Ya. Ini kan, nah berarti M-nya ini kita integralkan terhadap do X, N-nya ini kita integralkan terhadap do Y. Nah, bagian X, terus habis itu, ini adalah integral terbatas antara X dan X0, ini integral terbatas Y dan Y0, lalu ini X-nya kita ganti menjadi X0. Ya. Gitu. Contohnya, nah, cara lain adalah yang dari buku. Gimana dari buku? Pertama yang dilakukan adalah satu, tuliskan ya, tuliskan M dan N-nya. Tuliskan M dan N-nya. Lalu apa yang dilakuin? Yang dilakuin adalah kita cek, pastikan bahwa dia adalah exact ODE. Kalau udah exact ODE, kita integralin M terhadap X ya. Nih, karena M-nya do X ya. X plus GY. Nah, gimana kita dapat GY? Dengan cara kita plugging fx-nya ini sama dengan 1.02. Berarti ini sama dengan fx. Ini kan udah dapat tadi. Dapat deh GY-nya. Maka solusinya adalah integral M dx plus GY-nya. Bu, maaf, mau Ya, nanya boleh nggak? boleh. Tadi GY-nya berarti dapat dari turunan yang fungsi yang ada di dy-nya apa gimana, Bu? Di N-nya, N terhadap F terhadap Y.
Bentar. Ini contohnya gini misalkan. Ini dia tadi. Ya, sandingkan ya antara cara dan contoh. Biar jelas. Nah, ini. Nah, saya sandingkan ya contohnya ya. Misalkan gini, misalkan kita punya ODS seperti ini, berarti M-nya itu kan sama dengan Y pangkat 3, ya nggak? N-nya itu adalah 3X Y pangkat 2. Oke? Nah, step pertama itu kita asumsikan bahwa M itu adalah derivatif DF per DX. N itu adalah derivatif suatu fungsi F terhadap DY. Ya. Berarti gimana? Yang step kedua, kita next step kedua. Step kedua itu adalah kita integralkan M ini terhadap DX plus GY. Berarti ini kita integralkan Y3 ini ya kan, kita integralkan terhadap X ya, DX plus GY. Berarti plus GY-nya ini. Berarti Y pangkat 3X plus GY. Nah, gimana dapat dapat GY-nya? Kita masukin Y pangkat 3X plus GY ya, kita masukin ke 1.0.2. Ini kan derivatif terhadap Y kan di sini. Berarti kita turunin terhadap Y karena F-nya udah dapat kan? Kita turunin terhadap Y itu sama dengan apa? Sama dengan N. N-nya apa? N-nya adalah 3X Y kuadrat. 3X Y kuadrat. Nah, 3X Y kuadrat berarti kita masukin ke sini. Berarti kita dapetin, kita turunin terhadap Y berarti 3X Y kuadrat plus turunan GY sama dengan 3X Y kuadrat. Berarti kita hilangkan, maka GY-nya itu adalah C1.
Nah, maka G-nya adalah konstan di sini kebetulan. Nah, kita masukin balik ke sini berarti fx sama dengan y pangkat 3x plus c1 atau y pangkat 3x plus c1 sama dengan c2. Berarti y pangkat 3x plus c sama adalah solusinya, solusi dari ODE ini. Gitu. Kita balikin misalkan sama nggak kayak yang di buku, sama persis ya, coba. Ini yang saya bahas pertemuan kemarin kan ya. Oke. Nah, terus habis itu, ini yang saya bahas pertemuan kemarin kan ya. Misalnya kita punya ODE lain. Misalnya ini cos x kuadrat dx plus 3y kuadrat plus 2 plus cos x plus y dy. Berarti M-nya apa, N-nya apa? Coba. Alina Ransi, Jami Putri. M-nya apa, N-nya apa? M sama N. M-nya itu yang cos itu, Bu. Terus kalau Mm-mm. misalnya N-nya sendiri itu yang 3y kuadrat tambah 2y ditambah cos. Oke, sip. Makasih ya, Alina. Oke. Nah, berarti M sama N-nya udah ketemu ya. Terus habis itu yang dilakuin apa? Yang dilakuin pertama kali adalah kita integralkan M, ya kan? Kita integralkan M. Nah, ini nggak pakai GY, ini pakai notasi lain, yaitu KY. Oke. Kita integralin dapat sin X plus Y plus KY atau plus GY, terserah ya, mau pakai variabel apapun. Nah, terus habis itu apa yang dilakuin? Kita plug. Gimana cara ngeplug tadi ke 1.102? 1.102 adalah df per dy sama dengan nx plus y. Berarti kita ini turunin ke terhadap y. Kita turunin terhadap y, ini sin x plus y berarti jadi cos x plus y plus turunan dari k adalah dk plus dy. Disamain dengan n. N-nya tadi adalah 3y kuadrat plus 2y plus cos x plus y. Maka kita dapat turunan dk per dy, berarti kan ini hilang ya, ini hilang. Tinggal 3y kuadrat plus 2y. Kita integralin maka dapat y pangkat 3 plus y pangkat 2 plus c star misalkan. Kita masukin balik lagi ke sini, maka solusinya dapat sin x kuadrat x plus y plus 3, y pangkat 3 plus y kuadrat plus sebenarnya ini gini. Jadi UK sama UX, Y sama dengan sin X plus Y plus Y pangkat 3 plus Y kuadrat plus C star sama dengan C kan? Sama dengan sin K plus Y, saya ini C2 atau C1 terserah, plus Y pangkat 3 plus Y kuadrat sama dengan C. Jadi itu ya metodenya step. Jadi ingat step 1, step 2, dan step 3, dan step 4. Saya ini slide-nya saya benerin karena menurut saya agak tidak apa ya, tidak intuitif yang ada di writing yang ada di buku. Maka saya menggunakan ini agar teman-teman di sini lebih mudah dalam belajar. Oke, saya perbaiki slide-nya hari Senin. Nah, cara lain adalah menggunakan yang ada di slide saya sebelumnya, yaitu kita integralin M dan N langsung aja, nggak usah pakai 4 step gitu. Cuma bedanya yang harus hati-hati, ini adalah integral terbatas X dan X0, ini integral terbatas Y dan Y0. Dan ini disubstitusiin X0. Contoh yang sebelumnya yang di buku adalah cos X plus Y dx, 3y kuadrat dy cos x plus y, dy sama dengan 0, maka M dan N-nya ketemu ya. Maka term pertama adalah kita integralin M terhadap X dan X0 ya, kita integralin, maka dapat
sin X plus Y minus sin X0 plus Y. Lalu kita yang term kedua itu adalah N, tapi X0-nya X-nya kita substitusiin jadi X0. Kan ini N-nya, ya kan? Berarti semua X kita substitusiin jadi X0. Berarti tinggal 3Y kuadrat plus 2Y plus cos X0 plus Y. Hati-hati karena Y di sini variabel dan di sini Y itu adalah batas dari integral terbatas, maka lebih baik saya ganti aja variabelnya biar saya lebih hati-hati. Misalnya saya ganti dengan eta gitu. Jadi 3 eta kuadrat plus 2 eta ya kan sama plus cos X0 plus eta d eta. Terbatasnya kemana? Terbatasnya ke Y dan ke Y0 gitu. Berarti dapat ini, disubstitusiin Y dan 0, dapat Y pangkat 3 plus Y kuadrat plus sin X0 plus Y minus Y0 plus Y0 kuadrat sin X0 plus Y0. Berarti kita summation kan antara term ini, term kedua dari sini ya, dengan term pertama. Lihat bahwa ada yang hilang, yaitu sin X0 plus Y, ini minus ya, ditambah sin X0 plus Y. Jadi cancelling each other, maka sisanya dapat apa? Sisanya dapat sin X plus Y kuadrat plus Y pangkat 3 plus Y kuadrat minus Y03 plus Y0 kuadrat plus sin X0 plus Y kuadrat. Ini bisa dilihat sebagai C star, misalnya gitu. Berarti UX plus Y sama dengan C, maka dapat solusinya adalah ini. Sama persis yang metode yang sebelumnya. Jadi mana Bu yang boleh kalau saya punya ODE dan itu exact, metode mana Bu yang mau saya harus pilih? Terserah, mau pakai metode yang sebelumnya, yang step 1 sampai 4, mau metode sama ini nggak masalah, karena dua-duanya saya kasih ya. Tuh. Ibu, Dan dua-duanya valid. Iya, boleh. Saya mau nanya, berarti ini batasnya tuh pasti variabel ya? Iya, pasti variabel. Karena kan kita pengen dapat kata X dan Y di sini, gitu. Oh, oke. Thank you, Bu. Iya, sama-sama. Good question. Jadi justru yang diganti waktu ngeintegralin ya, kayak ini saya ganti jadi eta gitu ya, biar lebih hati-hati. Atau ini saya ganti jadi yang pas X-nya, pas integralin terhadap X, saya ganti jadi epsilon gitu. Dan seterusnya ya. Penting untuk memastikan bahwa konsepnya gini, kita punya ODE ya kan, ODE itu kan suatu differential equation. Nah, kita lihat differential equation itu adalah X dan Y ya, di sini functionnya adalah X dan Y. Maka endingnya itu nggak boleh ada variabel lain selain X dan Y. Terserah mau salah mau benar, jawabannya misalnya nggak teliti di tengah jalan. Tapi kalau sampai sini ada variabel lain, nah itu berarti patut dipertanyakan. Berarti kan, lah ini apa tiba-tiba ada variabel lain? Gitu. Kayak harus dalam X dan Y. Oke. Nah ini contoh yang menggunakan metode yang kedua tadi ketika kita punya ODE seperti ini. ODE-nya exact ya, equation-nya exact, maka kita bisa menggunakan solusi yang sebelumnya. Nah, saya mau teman-teman ngecek apakah example 1, example 2, example 3, dan example 4 itu exact atau tidak. Sampai situ aja, nggak sampai solusinya. Coba teman-teman sekarang saya akan bagi berdasarkan breakout room, terus silahkan dibahas 10-15 menit ya. Misalnya berarti room 1 itu di example 1, room 2 di example 2, room 3 di example 3, room 4 di example 4. Silahkan nih salah satu ketua kelas atau apa di screenshot, terus habis itu dimasukin ke grup WhatsApp ya, atau di foto juga boleh. Saya sambil iniin. Jadi room 1 example 1, room 2 example 2, room 3 example 3, dan room 4 example 4. Nah, kalau misalnya nggak usah solusi aja deh, pokoknya exact atau exactness saja ya.
4. Nah guys, ini kita ngerjain soal yang mana deh? Berarti Kita karena nomor kita 1 nggak sih? nomor 1. Oh, semuanya? Oke. Iya, cuman Iya. nentuin doang kira-kira dia exact atau not exact. Nggak tahu itu mungkin ada maksud lain kali mungkin. Mungkin itu kayak mungkin ada cara cepat kali ya itu mungkin untuk mendapatkan M, tapi nggak tahu. Atau tapi intinya ngecek aja dulu guys yang example 1. Ada yang mau ditanya nggak? Berarti sesuai bentuknya itu exact nggak sih? Iya. Oke. Iya harusnya. Iya. Soalnya karena dia fungsi kan. Tapi by the way guys, buat yang mungkin masih kayak bingung kapan ngecek dia harus diturunin terhadap apa, kita bisa lihat dari yang di samping fungsinya. Misalkan kayak di nomor 1 itu kan ada 6xy min y pangkat 3 dx ya. Artinya itu tuh adalah hasil turunan terhadap dx. Nah, untuk ngecek keeksakannya, kita harus turunin dia terhadap kelainannya, jangan dx lagi tapi turunin terhadap dy. Dan yang sebelahnya yang 4y tambah 3x kuadrat min 3x kuadrat itu kan di sebelahnya dy ya. Nah, pasti buat ngecek eksaknya, jangan diturunin terhadap dy lagi, tapi diturunin terhadap dx. Jadi yang kiri atau yang fungsi m itu turunin terhadap y, sedangkan yang fungsi kanan, anggaplah n, itu turunin terhadap x. Nah, kalau misalkan di solve, kalau nggak salah hasilnya harusnya 6x min 3y kuadrat ya. Iya. Nah, kalau misalkan dia dari keduanya itu exact, ya udah berarti dia emang berasal dari satu fungsi yang sama gitu. Tapi kalau dia misalkan nanti not exact, dia ada caranya untuk menyamakan untuk jadi exact gitu. Tapi itu nanti. Oke, makasih Liv. Behavioral.
lebih tepatnya do M per do Y itu harus sama dengan do N per do X gitu. Iya. Soal nomor 2 bentar. Iya nggak sih? Enggak. Satu, enggak beda. Iya beda. Karena dia hasilnya kalau kalau yang M-nya tuh diturunin sekali lagi terhadap Y kan jadi satu ya. Sedangkan kalau yang 3X diturunin terhadap X kan 3 ya. Jadi satu sama 3 kan nggak sama. Nah itu not exact gitu. Oke. Ini kita live ya. Jujur nggak tahu. Tunggu tunggu dibubarin nggak sih paling breakout roomnya sama ibunya. Oke.
Guys, itu kalau udah selesai ke main room. Boleh balik ke main room, guys. Oke, udah ya, udah pada di sini semua ya. Lumayan. Loh, room 1 belum selesai ternyata. Ayo, ayo. Ya, udah selesai ya, udah pada di sini semua. Lukman Fatin tuh masih di room 2. Hasan Abdullah Azam. Biarin ah. Nah, yuk. Oke, nah coba salah satu dari room 1. Siapa perwakilan? Saya boleh, Bu. Boleh. Mangga, Alif Rizky F. Jadi exact atau non exact? Alif. Kalau dari hasil yang dihitung jawabannya exact, Bu. Exact. Oke. Thank you, Alif. Apakah betul exact? Iya, betul. Terus yang kedua, room kedua? Saya boleh, Bu. Ya, boleh, mangga. Jawabannya Yukailun. nggak exact, Bu. Nggak exact. Oke, thank you, Yukailun. Oke, lanjut room 3. Saya boleh, Bu. Boleh. Siapa Exact, nih? Bu. Sama Nadira. Exact. Exact. Oke. Yang keempat? Saya boleh Bu, jawabannya Oke. exact. Oke. Sip. Lumayan lah ya. Ada tugas kelompok dikit. Nah, jadi kalau dari example tadi tidak semua ODE itu exact ya. Walaupun bentuknya kayak tadi MXY, DY plus kali DX plus NXY, DY sama dengan 0 itu belum tentu exact gitu. Makanya kalau dia nggak exact maka dia nggak bisa menggunakan solusi yang sebelumnya gitu. Nah pertanyaannya waktu ketika kita punya kan gini ya, kita punya variabel m x, y, kita punya function m x, y dx plus n x, y dy sama dengan 0. Bisa nggak sih Bu kita convert dia jadi exact? Gimana? Kan dia ini 0. Berarti ruas kiri dan ruas kanan kita kaliin aja suatu variabel. Misalnya I ya. I M kali X, Y dy suatu fungsi ya. Plus I N X, Y dy sama dengan ini I dikali 0 kan ya tetap 0 gitu. Jadi tetap ODE gitu. Berarti solusi dari ODE ini pasti juga solusi dari ODE ini. Karena nggak merubah equation sama sekali. Sama-sama sebelah kiri dan sebelah kanan sama-sama dikali dengan function yang sama. Jadi bisa nggak sih Bu gitu? Nah jawabannya adalah bisa. Nah justru itu caranya. Gitu. Ketika kita punya non-exact ODE, cara untuk menyelesaikannya adalah kita kalikan dengan suatu atau kita convert menjadi exact EDE dengan cara mengkalikan suatu fungsi yang disebut dengan integrating factor gitu ya. Integrating factor tergantung bukunya ya pakai apa variabel apa gitu. Nah, misalnya gini, misalnya kita punya variabel ini yang ternyata tidak exact, non exact, maka sama-sama kita kaliin I di seluruh ruas gitu. Nah, maka ketika kita turunkan ruas ini, I kali M ini, misalnya, let's assume misalnya I-nya itu function of X aja. Gitu.
I-nya di sini function of X aja. Lalu kita turunkan terhadap Y dan turunkan terhadap X. Kalau misalnya kita temukan bahwa dia itu sama, maka kita tahu bahwa kan I, X, D, Do, M, Do, Y itu kalau menggunakan chain rule kan dapat ini ya, kayak gini, ya kan ya? Nah, berarti kalau kayak gini kita dapetin karena ini sama dengan ini kan ya. Berarti kita dapetin bahwa I itu sama dengan eksponensial turunan M terhadap Y dikurangi N turunan terhadap X ya dibagi dengan N gitu. Artinya nah di sini ini tapi harus function dengan single variable X karena asumsi kita I-nya itu adalah variabel X gitu. Nah, dari sini maka tercetuslah ide gitu. Jadi, ketika suatu ODE itu bukan eksak, maka ada dua cara yang bisa kita ikhtiarkan ya atau kita kita coba, yaitu kita menggunakan integrating factor gitu. Integrating factornya IF ini ya, integrating full factor, bukan intermittent fasting ya, ini IF tuh atau apa gitu ya, tapi integrating factor gitu. Nah, gimana caranya? Caranya nebak ya, sebenarnya in a sense nebak gitu, tapi tebakannya nggak asal nebak gitu. Kita pakai ya tadi pakai turunan tadi ya, kira-kira gitu ya. Nah, dengan dua metode, misalkan kita gunakan ketika metodenya adalah integrating factornya itu adalah function of X. Nah, gimana caranya? Caranya adalah kita eksponensial integral dari MY minus NX dibagi dengan N itu sendiri. Atau integrating factornya itu variable of Y gitu ya. Tapi gimana kalau variabel Y eksponensial minus ya, minus GYDY gitu. GYDY-nya apa? Ini GY-nya beda ya sih sama yang tadi. Ini emang mohon maaf selama seluruh slide tidak konsisten, tapi intinya GY di sini nggak ada hubungannya sama G yang tadi. Tapi G di sini adalah MY minus NX. MY itu berarti adalah derivatif do M per do Y ya. Di NX berarti do N per do X dibagi dengan N. Gitu. Enaknya langsung ke contoh ya. Misalkan kita punya ODE seperti ini. Dan terlihat bahwa ternyata ODE-nya tidak eksak gitu. Karena MY tidak sama dengan NX. Nah, gimana cara ngecek, cara convertnya? Pakai metode 1. Metode 1 adalah ketika tadi integrating factornya itu a function of X gitu ya. Function of X berarti kita pakai turunan MY kurangi NX. Bedanya apa sih Bu? Metode 1 sama metode 2. Metode 1 sama metode 2 bedanya ada di ini. Kalau dilihat di sini, yang atas atau metode 1 menggunakan integrating factor with function of X, ini dibagi dengan N ya. Nah, kalau ini dibagi dengan M gitu. Lalu di sini eksponensial minus, di sini eksponensial positif. Ada proofnya tapi saya nggak akan tunjukin ya kenapa yang satu minus, kenapa yang satu eksponensial plus, tapi nggak akan saya tunjukin. Dah percaya aja gitu ya. Ntar saya upload di Emas kok penasaran dengan proofnya ya. Tapi sekarang hafalin dulu aja. Nah, sekarang gimana? Berarti kalau misalnya kita pakai metode yang pertama, berarti dibagi dengan N, ya kan? N-nya itu adalah, kalau kita lihat tadi, N-nya itu adalah 3X. Berarti kita bagi dengan 3X, maka dapat minus 2 per 3X. Berarti kita tinggal integralin, lalu kita eksponensialin, dapat X pangkat minus 2 per 3. Artinya ini adalah integrating factor. Lalu kita kaliin di ODE originalnya. Gitu. Di ODE original dapat ternyata ODE yang baru originalnya itu dia eksak
Tuh. Ini ketika ini X pangkat 2/3 kali Y, 3X kali X pangkat 2/3 DJ. Gitu. Lalu kita turunin ya. Turunin, maka dapat turunannya adalah X pangkat 2/3, turunin terhadap Y, turunin terhadap X, X pangkat minus 2/3. Gitu. Nah, terus habis itu sama kayak tadi ya, F-nya kita turunin ya. Berarti untuk cari solusinya adalah yang dilakuin pertama adalah kita definisiin F, yaitu dengan mengintegralkan M-nya ini, M barunya ini terhadap DJ, ya kan, plus GY, dapat ini, terus habis itu kita plug ke N-nya gitu. Kita turunin, ini kita turunin, berarti 3X pangkat 3Y plus GX diturunin terhadap X disamain dengan N-nya gitu. N yang baru yaitu X pangkat 2/3 kali Y gitu. Dapat GY aksen yang baru, maka GY aksen yang baru adalah ini X pangkat minus 2/3 Y, G aksen X, X pangkat minus 2/3 Y, maka G aksen Y-nya adalah 0. Maka GX-nya adalah C, ya kan, suatu konstan. Nah, kita plug ke F-nya, maka dapat solusinya adalah seperti ini. Nah, itu contohnya ya, contoh mengconvert dari non-exact ODE jadi exact. Bu Ismi, maaf Bu, mau nanya. Boleh. Berarti kalau kasusnya not exact kayak gini tuh, dia tuh kita boleh ngaliin sama, maksudnya kayak kalau misalkan pakai cara coba-coba ya Bu, berarti kita bisa ngaliin sama fungsi IX, Y apa aja, yang penting saat nanti dia dibuktiin lagi yang diturunin terhadap X sama Y-nya lagi itu, dia exact ya Bu? Tepat gitu. Ini menjawab solusi ini ya, menjawab pertanyaan ini. If non-exact DE can be converted to an exact, is the conversion unique? Jawabannya adalah no gitu ya. Bisa aja nih misalkan siapa? Alif atau Fatih ya punya 2 integrating factor yang berbeda, bebas gitu. Mau di sini ada 46 anak ya atau 45 anak memiliki integrating factor yang berbeda, bebas karena dia tidak unik. As long as apa? As long as ketika new ODE-nya dibuktikan bahwa dia exact, maka solusinya adalah sama. Benar? Pertanyaan yang bagus. Kalau misalkan pakai metode kayak dikali sama X pangkat M terus Y pangkat N, jadi kayak dikali kayak gitu nanti baru diturunin, terus kayak nanti dapat kayak M sama N-nya, kayak gitu boleh gak Bu? Boleh, misalnya ini langsung aja kan kamu kaliin X gitu kan? Iya, saya misalin gitu Bu, kayak misalkan X-nya pangkat M, terus Y-nya pangkat N, jadi kayak kita mau nyari si pangkat M sama pangkat N ini berapa gitu, buat boleh, bebas. boleh, bebas, boleh. Terus kamu selesaikan permasalahan sehingga dia exact gitu kan, M dan N-nya, pangkat M dan pangkat N-nya. Iya Bu. Oke, bebas. Mangga kalau bisa. boleh. Nah, itu metode 1 ya. Metode 2 ketika integrating factornya tuh function of Y gitu ya. Function of Y atau fungsi dari Y. Bedanya di mana sih Bu? Hati-hati ya, bedanya di M-nya ini aja. Berarti minus 2Y per Y gitu. Berarti kita integralin dan kita eksponensialin, tapi jangan lupa dikasih minus. Berarti dapat eksponensial integral 2/Y dy adalah Y kuadrat. Nanti kita masukin, berarti ini adalah integrating factornya, kita masukin ke original DE, maka dapat differential equation yang baru seperti ini. Lalu kita masing-masing turunin 3Y kuadrat plus 3Y kuadrat. Sama dengan 3Y kuadrat. Yang ini diturunkan terhadap Y, yang ini diturunkan terhadap X. Ternyata dia sama, berarti ODE yang baru adalah exact. Sama untuk menyelesaikan, kalau ini udah lanjut ya, selanjutnya sama kayak tadi ya. Saya rasa saya nggak usah bahas lagi ya, gitu. Nanti bisa dicek lagi. Dapat deh solusi terakhirnya adalah
persis ketika menggunakan metode 1. Jadi bebas mau pakai apapun, serah yang penting endingnya sama. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita punya non-exactness gitu ya, kita bisa menggunakan dua metode tadi ya untuk menentukan integrating factor. Nah, cuma ada catch nih. Kadang-kadang ODE-nya itu terlalu complicated sehingga dia tidak kita tidak bisa mengkonvertkan dengan dua metode tadi. Contohnya adalah misalnya kayak gini. Misalnya kita punya ODE seperti ini, ya. Nah, misalnya kita pakai metode pertama. Metode pertama kan kita bagi dengan N ya. MY minus NX bagi dengan N gitu ya. Nah, habis itu kita temuin, oh ternyata dia not purely X. Artinya dia udah nggak bisa jadi integrating factor karena assumption awalnya adalah di proof-nya pun harus si ini tuh harus a function of X, purely X gitu. Nggak boleh Y, nggak boleh ada sama sekali Y gitu. Dan ini juga ya waktu menggunakan metode kedua, assumption-nya itu harus dia adalah purely function of Y gitu. Ini ada X. Artinya kedua metode tadi nggak bisa digunakan untuk mencari integrating factor. Gitu. Nah, gimana cara menggunakan integrating factor lainnya? Kita harus menggunakan metode lain. Saya akan tunjukkan di slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya tadi yang menggunakan integrating factor dua metode itu adalah special case, yaitu special case ketika soalnya mudah gitu ya. Tapi sebenarnya ini yang lebih general gitu ya. Di generalnya, maaf banget nih slide-nya lagi-lagi saya tidak menggunakan notation yang konsisten, tapi sebenarnya mudah kok dipahamin gitu. Misalnya kita punya ODE seperti ini ya, P dan Q in this case variabelnya, lalu integrating factornya termnya adalah F gitu ya. Maka ketika F ini membuat ODE yang tadinya non-exact jadi exact, maka kita akan dapetin new do FP kali do Y sama dengan do FQ with respect to X gitu ya. Maka kita menggunakan chain rule ya, kita dapetin bahwa IF-nya adalah solusi seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya soal ini yang kita nggak bisa pakai solusi tadi, tetap kita bisa dapat integrating factor. As long as it solve the following solution, ya. It solve the following equation, gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya di sini ketika 1 per F itu ketika di-inverse-kan itu sama dengan kita P-nya kan ini given ya, Q-nya juga given. Berarti kita tinggal turunin terhadap Y dan terhadap X. Nah, ini juga yang unknown gitu. Tapi kita harus cari F sehingga ini terselesaikan gitu. Nah, gimana caranya? Ada satu teorema namanya yang ada di tulisan ini. Let's consider first order ODE in a symmetrical form. Symmetrical form itu maksudnya yang ini 1.7.1. And assume that we found such a function omega. Kita menemukan omega di mana do omega per do x dan do omega per do y itu adalah dia continuous ya turunannya. Dan omega ini satisfy the following question. Ini omeganya ketemu di sini. Nih, omega dan omega. Lalu ini adalah suatu variabel nabla yaitu saya agak lupa. Kali x gitu. Nah, the integrating factor exists and is equal to, berarti integrating factornya adalah suatu mu function mu of omega dan di mana mu omega itu adalah eksponensial integral dari nabla omega dw. Agak complicated tapi sebenarnya sama persis kayak tadi sebenarnya. Misalkan ini nggak usah lah ya proofnya. Nah, note bahwa omega itu satisfy 1.7.5 ya. Ini omega itu satisfy 1.7.5. Lalu
gimana caranya? Caranya adalah sebenarnya tetap nebak-nebak ya. Search for integrating factor is usually limited by simple omega x, y. Ini hintnya ya. Biasanya limited simple x, y. Misalnya x aja, y aja, atau x plus y, atau x minus y, atau xy, atau x kuadrat plus y kuadrat. Lalu habis itu radius 17.4 ke seperti ini gitu. 1.7.5 1.7.5 seperti ini, maka karena dia X biasa omeganya, maka dia fix. Berarti kan misalnya misalnya omega sama dengan X, berarti kan ini sama dengan do P minus do Q per do X per X diturunin terhadap X berarti adalah 1 Q minus 0 ya kan? Karena do omega per do Y adalah 0. Berarti ini lebih simple. Bu, kayaknya mirip, pernah lihat? Ayo, pernah lihat di mana? Di yang sebelumnya tadi ya. Ketika integrating factornya adalah function of X. Tadi kita bilang bahwa ketika integrating factornya factor of X, F-nya adalah M tadi ya, MX minus NY per M ya. N tadi, ingat ya? Nah, persis kan sebenarnya yang tadi. Itu. Ini juga, yang ini juga persis plug gitu ya. Tuh, bagi M tadi N, cuma beda variabel. Nah, example-nya misalnya kita punya ODE seperti ini ya. Nah, maka karena kita awal yang kita lakuin adalah ini menggunakan omeganya itu adalah X. Ya. Berarti kita tinggal masukin ke sini, maka ke nabla tadi, maka, psi deh ini bacanya, ke psi X, maka dia ini adalah I1 per Q do P per do Y minus do Q per do X, sama dengan 2. Ini metode pertama tadi ya, metode 1. Sama persis ya, cuma beda variabel. Berarti kita eksponensial integralnya, maka eksponensial 2x. Berarti kita kaliin ODE yang sebelumnya dengan eksponensial 2x. Ternyata dia exact solution. Baru kita nemuin solusi. Contoh lain, misalnya ini. Nah, ini agak beda dari tadi. Kalau tadi kan purely x dan or purely y ya solusinya. Nah, misalnya kita punya x kuadrat plus y dx minus x dy sama dengan 0. Gitu. Nah, yang dilakuin pertama yang saya akan lakuin adalah kita turunkan p-nya ini terhadap y, q-nya ini terhadap x, lalu kita kurangin. Karena kan dia nggak akan sama kan, karena dia bukan eksak. Dapat 2y plus 1. Lalu saya coba-coba, Bu, gimana Bu cara nyoba-nyobanya? Intinya gini. Nyoba-nyoba sehingga ketika saya turunkan ke sini, ya kan ini kan do omega per do x, do omega per do y-nya kayak gini ya. Sehingga apa? Sehingga saya akan mendapatkan variabel purely on omega. Oke? Ini hintnya ya. Walaupun dia coba-coba, tapi tetap ada feeling, karena kita kan mathematician, jadi karena kita udah lihat proof-nya kan, oh dengan proof kan bisa keluar metodenya ya. Nah, tadi kalau metode 1 dan metode 2, integrating factornya itu purely on X or purely on Y gitu ya. Nah, tapi jadi waktu ketika kita ngitung ini yang tadi, kita pasti salah satu aja kan, purely on X or purely on Y gitu. Nah, sekarang kita pastikan, kita coba sedemikian rupa sehingga kita punya variabel omega itu, yaitu suatu fungsi dari X dan Y, dan kita temukan such that ini itu purely on omega gitu ya. Ini gimana Bu cara purely on omega? Caranya adalah gimana caranya? Oh, di sini yang bikin purely non omega tuh ini x kuadrat sama plus 2y ini, ya kan? Kalau dikaliin atau misalnya kita nggak tahu do omega gitu kan ya.
dan seterusnya gitu. Sehingga kita pengen dia hilang dan seterusnya. Nah, itu dengan cara itu maka kita dapetin caranya untuk membuat dia tetap exact gitu. Yaitu kita cari sehingga dia tetap purely on omega. Nah, dapat kita minus integral ya, minus integral eksponensial minus integral ini. Jangan lupa eksponensial minus integral. Oh, sorry, eksponensial integral karena di sini minus 1 per omega ya. Tuh, berarti ini berarti 1 per omega. Tuh. Dapat deh ternyata dia adalah yang ODE terbaru adalah exact equation. Maka solusinya kita bisa temuin menggunakan cara yang sebelumnya. Gitu. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tapi Bu, ada gak sih kayak cara untuk misalkan kayak kita mahasiswa yang masih belum ada kepekaan yang tinggi gitu untuk Kepekaan yang tinggi. Iya, untuk menentukan omeganya itu kayak kapan apa ya? Apakah nggak ada kayak rumus atau apa yang kayak bisa pasti kayak oh ini harus kayak pakai coba-coba x kuadrat tambah y kuadrat atau x plus y atau x min y gitu. Oke, pertanyaan yang bagus. Saran saya adalah gunakan komponen-komponen yang ada di ODE aslinya. Di sini komponen-komponennya adalah ada x kuadrat, y, x, dan x ya kan. Nah, gunain komponen-komponen ini aja. Gak akan lebih dari komponen-komponen ini. Biasanya cuma standar simple function gitu. Jadi jawabannya gak ada, tapi hintnya adalah menggunakan komponen. Kenapa? Kenapa Bu bisa gitu? Ya karena kan ini kita kaliin sama Q sama P juga kan gitu. Jadi kita nggak mau dia lebih tinggi ordernya daripada itu gitu. Jawabannya itu. Nah biasanya kalau di PR sih kalau di buku ada sih try this, try that gitu. Di exam, ya mungkin saya kasihin lah, ya. Jadi pasti basic kok, pasti x plus y, x pasti x kuadrat, y kuadrat gitu, x atau y gitu. Ibu Basic, mau tapi izin tanya. Kalau misalnya ini kan kayak coba-coba gitu Bu, setiap siswa nanti bakal sama nggak Bu omeganya? Beda, kan saya tadi udah bilang tidak Iya. unik gitu. Terima kasih Bu. Ya, bebas ya. Yang penting jawabannya akhirnya sama gitu. Tapi saya mau nanya nih Bu, kalau misal beda omega atau misalkan beda kayak integrating factor yang dipakai, itu ada kemungkinan solusi akhirnya itu beda gak? Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti sama. Pasti sama, karena dia ODE yang sama gitu. Bayangin kamu punya suatu fungsi nih, ya kan? Kamu punya suatu fungsi, apa fungsi yang alin lah ya, misalnya 3x plus y sama plus 5 sama dengan 0. Si mahasiswa A untuk menyelesaikan solusi ini dia kesusahan ya, misalkan dia harus kaliin yang mahasiswa A kaliin angka 10 gitu kan, 10 kali 3x plus y plus 5 sama dengan 0. Terus kali 10. Ya dia akan sama solusinya antara ini dengan ini. Gitu. Atau kaliin apa? Kaliin x ya. Jadi kan 3x. Atau misalnya kamu punya solusi gini. 3x kuadrat plus 2y plus 5 sama dengan 0. Itu yang akan sama jawabannya ketika 3x plus 2y per x minus 5 per x. Secara matematika mau dikali seper x, mau dikali seper y, ini akan sama nih solusi ini dengan solusi 3x kuadrat plus per y plus 2 plus 5 per y sama dengan 0.
Nih, solusi ini sama solusi ini sama solusi ini mereka kan sama. Heeh. Mm-mm, mm. Mm-mm, mm. Oke, oke, pertanyaannya bagus sekali. Oke. Nah, jawabannya adalah ini, kita balik ke teorinya ya. Kalau exam, saya lagi ngomongin apa? Exam atau matematika nih? Oke, secara matematika dulu ya. Kalau secara matematika kita balikin ya. Ini kan symmetrical form seperti ini, ya kan? Kita balikin ke slide sebelumnya yang pernah kita bahas. Hmm. Nah, ini ya. Nah kan sebenarnya itu tadi, si symmetrical tadi kan sama persis kayak dia nih, ya kan? Kan tadi kalau symmetrical tadi gimana tuh? M, X, Y, DJ plus N, X, Y, DX sama dengan 0. Ya kan berarti ini M, X, Y, ya kan? Plus DJ per DX sama dengan N, X, Y sama dengan 0, ya kan? Nah, sebenarnya tergantung ya. Kalau misalnya M-nya ini M dan N-nya N dibagi M-nya itu simple sehingga dia Rx ya, itu maka dia akan selalu memiliki solusi. Jadi seluruh linear solution itu, seluruh linear ODE akan ada solusinya. Pun kalaupun nggak kayak gitu juga ada solusinya. Cuma ketika kita ngomongin exact ODE, maka sebenarnya dia bilang kayak gini kan di sini. Necessary ya. Nah, necessary dan condition ya. Nah, necessary dan conditionnya mana yang slide sih? Saya nggak masukin. Oke, intinya gini. Sebenarnya gini. Semua ODE, apakah semua ODE itu bisa dicari ininya, dicari konverternya, ya kan? Pertanyaan kamu kayak gitu kan ya? Jawabannya adalah semua ODE itu bisa dicari konverternya gitu. Tapi apakah menggunakan metode 1 dan 2 tadi? Jawabannya adalah belum tentu gitu. Karena mungkin kok lebih complicated gitu. Atau misalnya kita punya ODE yang third atau fourth order gitu ya. Nah, itu mungkin gak simple gitu loh dapat convertingnya, integrating factornya gitu. Tapi kalau untuk first order, semua ODE-nya itu bisa jadiin ke exact ODE gitu. Ketika dia jadi exact ODE, makanya dapat solusinya secara algebraically gitu ya, bukan numerically gitu. Tapi kalau misalnya non first order ya, kalau dia first order, dia semua bisa jadiin integrating factor gitu ya. Nah, jadi selama kita menemukan ini, first ordernya gitu. Kadang-kadang nggak nemuin ketika apa? Biasanya ketika ada kos-kosannya gitu. Kos X, kos Y gitu. Ini agak susah dapetinnya. Gak ada apa? Ini. Jadi kalau dari teoremanya dia bilang apa? Seluruh ODE itu akan menemukan integrating
integrating factor exists ketika kita ada solusi seperti ini. Berarti jawabannya ya semua bisa gitu loh, asal dapat solusi seperti ini. Tapi metodenya ini bisa ketika dan is equal gitu ya, is equal dan ini. Jadi semua ODE yang non exact, yang first order, itu semua jawabannya bisa convert gitu. Tapi pertanyaannya apakah dengan metode ini? Belum tentu. Kapan dengan metode ini? Ketika ada assuming this and this. Gitu. Dengan metode eksponensial ini ya. Ada lagi pertanyaan? Iya. Ya kalau di exam pasti ada dibuat kalian inilah. Kalian pasti di situ karena kalian kan disuruh ngerjain gitu loh. Kan saya pengen lihat kalian bisa atau enggak gitu. Ada lagi? Ibu saya boleh ke slide tadi yang paling terakhir gak? Mau nanya sesuatu aja sih. Enggak. Nah ini kan dari yang exact question-nya misalkan yang x kuadrat tambah y kuadrat plus y per x kuadrat tambah y kuadrat dx ini kan akan kita integralkan kan ya Bu ya? Betul. Nah di sini tuh berarti kan integral dx. Nah y di sini tuh dianggap kayak koefisien atau gimana? Apa? Sorry. Yang mana yang kamu integralkan? Yang x kuadrat plus y kuadrat plus y per x kuadrat plus y kuadrat ya? Ya itu kan nanti kita integralkan kan Bu untuk dapat yang solusinya. Pertama dulu. Ya. Benar. Di sini tuh y itu dianggap sebagai koefisien atau gimana Bu? Maksudnya kayak soalnya saya lagi ngitung terus kayak agak confused. Jadi kayak tapi saya ngira-ngira kalau y-nya dijadiin koefisien itu atau emang kayak gitu atau gimana? Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Kita balikin ya. Metodenya tuh kan yang ini, ya kan ya? Sorry. Metodenya tuh yang ini. Kamu mau pakai metode apa? Yang step 1 sampai 4 atau mau pakai yang simple kayak gini? Saya tadi lagi nyoba yang step 1 sampai 4. Ya, oke. Step 1 sampai 4 gitu ya. Berarti kan kita integralin terhadap X, ya nggak? Ya nggak? Iya, Ya kan? Kita terhadap X, berarti pertanyaan kamu yang Y diapain gitu? Iya, cara nyelesain integral fungsinya campuran gitu terus kayak cuman dx gitu gimana? Oh, jadi kamu cara menyelesaikan ini integral x kuadrat plus y kuadrat plus y per x kuadrat plus y kuadrat dx gini. Ya, itu tuh dianggap kayak koefisien angka gitu. Benar, koefisien angka, benar. Bukan function. Y-nya dianggap koefisien angka. Berarti kan cuma kayak x kuadrat plus 5 per x kuadrat plus 6 gitu loh in a sense. dx gitu. Ada lagi pertanyaan? Ya, seperti biasa ya kalau ngintegralin, kan di sini kayak nggak ada integral lipat kan? Kalau integral lipat, nah baru kalian harus hati-hati gitu. Tapi selama di sini kayaknya integralnya masih integral lipat 1 gitu, jadi aman aja. Yang bukan D, berarti waktu ketika ngomongin dx ya berarti y-nya dianggap koefisien. Ketika ngomongin dy berarti x-nya dianggap koefisien. Oke, apalagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri kuliahnya, nggak ada PR. Minggu depan tuh harusnya sebenarnya online ya, tapi prefer gimana? Online